Sergio Ramos belum bisa jadi pilihan bek utama PSG. Sergio Ramos meninggalkan Real Madrid selama musim panas setelah 16 musim untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer. Itu adalah langkah yang banyak digembar-gemborkan. Tetapi sejak itu muncul bahwa bek tengah Andalusia bukanlah pilihan pertama PSG ketika merekrut bek tengah menurut laporan dari Mundo Deportivo. Itu adalah bek Napoli, Kalidou Koulibaly, yang mengungkapkan berita gembira itu selama percakapan dengan Kanal Football Club saat bertugas internasional dengan Senegal di Piala Afrika. Memang benar ada pembicaraan banyak klub yang tertarik. Katanya, ada PSG tetapi juga klub lain. Saya tidak suka membicarakan ini, itu adalah sesuatu yang saya coba hindari. Ada minat dan itu membuat saya bahagia. Itu menunjukkan bahwa pekerjaan saya tidak sia-sia. Orang-orang melihat hal-hal yang saya lakukan dengan baik. Itu menginspirasi saya untuk melakukan yang lebih baik lagi. Cukup adil untuk mengatakan bahwa akuisisi Ramos oleh PSG sejauh ini tidak berjalan sesuai keinginan masing-masing pihak. Dia hanya bermain 3 pertandingan untuk klub sejak bergabung, 2 di Liga 1 dan 1 di Liga Prancis, dan telah dikeluarkan dari lapangan. Dia berharap bisa fit untuk pertandingan 16 besar PSG dengan Madrid di Liga Champions bulan depan, pertandingan yang menjanjikan dunia. Selain Ramos, Lionel Messi dan Kylian Mbappe yang datang ke Santiago Bernabeu pasti akan menjadi tontonan yang menarik. Manchester City versus PSG. Guardiola butuh 6 tahun untuk matikan sihir Messi. Pelatih Manchester City Pep Guardiola membutuhkan waktu 6 tahun untuk akhirnya bisa kembali mematikan keran gol Lionel Messi. Pertemuan antara Pep Guardiola dan Lionel Messi terjadi sewaktu Manchester City menjamu Paris Saint-Germain PSG dalam matchday kelima fase grup Liga Champions 2021-2022. Duel yang berlangsung di Etihad Stadium pada Rabu 24 November 2021 atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim tuan rumah. City tertinggal lebih dulu usai dibobol oleh Kylian Mbappe pada menit ke-50. Namun The Citizen mampu membalikan keadaan berkat 2 gol balasan dari Raheem Sterling dan juga Gabriel Jesus. Performa kami kali ini top, tutur Guardiola selepas pertandingan. Selamat kepada semua pemain, ujarnya menambahkan. Bagi Guardiola, kemenangan atas PSG bukan sekedar menghasilkan 3 poin, melainkan juga sebuah keberhasilan karena dirinya bisa menghentikan tren negatif kalah bersua Messi. Ini menjadi kali pertama tim asuhan Pep Guardiola tak dibobol oleh La Pulga setelah penantian 6 tahun. Kali terakhir Guardiola melihat gawang klubnya bersih dari gol Messi adalah pada 12 Mei 2015 tatkala Bayern Munchen memenangkan 3-2 atas Barcelona dalam semifinal leg kedua Liga Champions. Setahun kemudian, musim 2016-2017, sepasang sosok yang pernah berkolaborasi di Barcelona tersebut bersua dalam fase grup Liga Champions. Hasilnya adalah Manchester City arahan Guardiola dijebol 4 kali oleh Messi dari 2 kali pertemuan. Derita sang juru taktik berlanjut ketika datang ke markas PSG pada matchday kedua penyisihan grup Liga Champions musim ini. Dalam duel yang berlangsung di Parc des Princes itu, Guardiola harus menyaksikan pasukannya tumbang 0-2 dengan salah satu gol datang dari Messi. Dihitung secara total, Guardiola sudah 6 kali bertemu Messi sebagai lawan dengan 7 kali mengalami kebobolan. Ronaldinho berikan catatan perjalanan awal Messi di PSG. Seperti banyak pemain lainnya di jendela transfer musim panas baru-baru ini, gelandang lama asal Brasil Ronaldinho terkejut ketika diumumkan bahwa Lionel Messi akan menandatangani kontrak dengan Paris Saint-Germain sebagai transfer gratis. Berbicara kepada PSG TV, pemenang Ballon d'Or 1 kali itu menawarkan pemikirannya tentang kepindahan Messi ke pembangkit tenaga listrik Perancis dan mengapa dia sangat senang setidaknya melihat mantan rekan setimnya di Barcelona bermain di tim Liga 1. Saya tidak menyangka dia akan datang, kata Ronaldinho. Saya pikir dia akan menyelesaikan karirnya di Barcelona.
Tapi saya sangat senang melihatnya di PSG, klub yang sangat saya senangi. Ini kejutan, tapi kejutan yang bagus untukku. Dia adalah orang yang hebat. Messi membuka laju PSG-nya dengan awal yang agak lambat, tetapi ia meningkatkan performanya untuk menyelesaikan jadwal babak pertama PSG yang mencakup 5 gol yang dicetak dalam permainan penyisihan grup Liga Champions UEFA. Messi membuka laju PSG-nya dengan awal yang agak lambat, tetapi ia meningkatkan performanya untuk menyelesaikan jadwal babak pertama PSG yang mencakup 5 gol yang dicetak dalam permainan penyisihan grup Liga Champions UEFA. Untuk saat ini, Messi yakin akan memiliki banyak tantangan yang akan datang selama paruh kedua musim ini. Karena PSG bertujuan untuk tidak hanya mengklaim gelar ganda domestik, tetapi juga memenangkan kompetisi Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Barcelona siap bayar 12 juta euro Draxler dari PSG. Menurut laporan dari El Nacional, Barcelona telah mengarahkan pandangan mereka ke arah kepindahan gelandang serang Paris Saint-Germain Julian Draxler yang akan diizinkan meninggalkan klub di jendela transfer Januari. Draxler telah bersama Paris Saint-Germain selama hampir 5 tahun sekarang. Setelah ditandatangani pada Januari 2017 dari pakaian Jerman VfL Wolfsburg. Namun, pemain berusia 28 tahun itu tidak pernah bisa mendapatkan tempat awal di tim Les Parisiens yang bertabur bintang. Dia telah membuat 188 penampilan untuk raksasa Prancis dengan mencetak 26 gol dan membuat 41 assist. Draxler menandatangani kontrak baru dengan PSG awal tahun ini pada bulan Mei, memperpanjang masa tinggalnya di klub hingga 2024. Namun, ia tidak mau dalam rencana manajer Mauricio Pochettino seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa ia baru memulai 4 pertandingan Liga 1 dalam kampanye yang sedang berlangsung. Jadi, meski kontraknya sudah lebih dari 2 tahun, klub asal Paris itu siap melepasnya pada awal Januari mendatang. Jadi, manajer Xavi Hernandez ingin mendatangkan wajah-wajah baru di lini serang dengan nama-nama seperti Ferran Torres, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, antara lain terkait. Dan yang terbaru dalam barisan target Barcelona sesuai laporan yang disebutkan di atas adalah Julian Draxler. Baru-baru ini di PSG, ia juga telah menunjukkan kemampuan beroperasi di peran yang lebih dalam di lini tengah juga. Dan laporan tersebut menyatakan bahwa fleksibilitas semacam ini sangat menarik bagi manajer Barca Xavi. Selain itu, Draxler adalah pelanggan yang sangat berpengalaman dan pada usia 28 masih memiliki beberapa tahun lagi untuk menawarkan level tertinggi. Oleh karena itu, Barcelona sekarang mempertimbangkan kepindahan mantan playmaker VfL Wolfsburg pada Januari. Dengan Joan Laporta diyakini bersedia membayar 12 juta euro untuknya. Lebih lanjut, diklaim bahwa PSG tidak akan menghalangi jalan keluar meskipun hubungan yang tegang antara kedua klub.